Pemirsa, lembaga peringkat internasional menilai hasil pemilihan umum presiden versi hitung cepat sementara ini masih menjadi sinyal positif bagi perekonomian. Moody's menilai bauran kebijakan Presiden Joko Widodo selama ini dianggap cukup suportif terhadap iklim investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Maruf Amin, untuk sementara unggul atas pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Vice President Sovereign Risk Group Moody's Investor Service, Anus Kasyah menilai, bauran kebijakan Presiden Jokowi selama ini dianggap cukup suportif terhadap iklim investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Moody's memandang Jokowi pada periode kedua masa pemerintahannya bakal meneruskan kebijakan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta meneruskan upaya meminimalisasi hambatan birokrasi. Direktur Fitch Rating, Thomas Rockmaker, menyampaikan bahwa bila perolehan hitung cepat terkonfirmasi oleh perhitungan suara resmi, maka kebijakan ekonomi Indonesia ke depannya masih akan fokus pada stabilitas makro, pengeluaran infrastruktur, dan upaya untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak pemerintah. Menurut Rockmaker, fokus kebijakan berkelanjutan yang fokus pada stabilitas makroekonomi akan sangat relevan dalam mempengaruhi peringkat investasi Indonesia. Pasalnya fokus inilah yang mendukung peningkatan peringkat Fitch untuk Indonesia menjadi BBB atau layak investasi pada Desember 2017. Sementara itu, riset Morgan Stanley menyatakan hasil quick count pemilu 2019 yang menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi Maruf menghilangkan ketidakpastian politik dan memberi sinyal berlanjutnya kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini. Menurut Morgan Stanley, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang terbilang kuat sehingga diproyeksi mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun ini berbanding terbalik dari negara-negara lainnya di Asia yang diprediksi mengalami pertumbuhan yang moderat. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,3% pada 2019. Tim Liputan, Berita 1. Ya, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Bapak Raden Pardede dan juga Mas Reza Priyambada. Tadi kalau kita berakhir dengan situasi ini masih atau kestabilan politik ini masih akan dilihat tentunya oleh para investor. Tapi ini kan kita tahu saat ini memang keduanya mengklaim, satunya adalah menang berdasarkan hasil quick count hitung cepat, satu lagi juga kita masih menunggu siapa yang menangnya dan mengklaim bahwa ia menang berdasarkan exit poll. Tapi Anda melihat seperti apa sih sebenarnya kalau sampai situasi ini masih akan terus berjalan, Pak Raden? Karena kita masih menunggu hasilnya itu 22 Mei. Tapi jika ada kemudian diperpanjang lagi, ini kan tentunya pasar masih akan menunggu lebih lama lagi. Nah, ketidakpastian ini seberapa besar dampaknya nanti Anda melihatnya? Itu sebetulnya sangat tergantung kepada bagaimana ada pertemuan antar tokoh ini dulu. Ya, itu akan menentukan. Artinya secara hukum akan ada tanggal 22 Mei, kemudian kalau harus melalui MK, ya kan, ini pasti belum tentu selesai. Kalau MK bisa sampai Juli, Agustus, nah itu kan kita terlampau lama menunggu ketidakpastian seperti ini. Oleh karena itu yang kita anjurkan adalah dicoba dilihat apa ini yang menjadi masalah nih, ya. Tentu harapan kita sesudah KPU menentukan nanti ya sudah selesai lah. Ya, jadi nggak perlu ada menunggu lagi. Oleh karena itu juga pemerintah juga menurut saya harus berlaku normal juga. Jadi pemerintah harus memberikan contoh supaya dia juga tidak menunggu-menunggu juga. Menunggu-menunggu artinya segala kebijakan dia yang memang harus dilakukan sampai dengan Oktober, lakukanlah. Bahkan mungkin dipercepat. Ini memberikan contoh nanti kepada para investor, kepada dunia usaha, bahwa usaha pemerintah untuk melakukan normalisasi kegiatan ekonomi itu ada. Dan sehingga nanti para pelaku bisnis pun akan mengikut. Ya. Yang ketiga menurut saya juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pihak keamanan, ya misalkan polisi, KPU itu dari sisi lembaga pemilihan umum itu membuat satu kepastian, assurance, ya, pastian bahwa niscaya
tidak akan, bisa saja ribut secara hukum, tapi tidak akan sampai meluas ke bawah. Jadi mereka akan melakukan tindakan pencegahan. Jadi itu yang penting. Jadi KPU harus firm menyatakan, artinya bahwa mereka akan melakukan ini dengan baik. Kemudian pihak keamanan juga untuk menjaga stabilitas juga firm menyatakan itu. Kumpulan dari beberapa yang saya sebutkan tadi lah yang menurut saya bisa meyakinkan investor lebih cepat daripada menunggu-menunggu tadi. Pertemuan tokoh atau kedua belah pihak ini sangat ditentukan atau sangat ditunggu-tunggu ya oleh para investor, karena ini menunjukkan bahwa kestabilan di Indonesia pun baik-baik saja seperti itu. Iya, akan dilihat ya. Ini dalam arti bentuk normalisasi tadi sebenarnya. Juga menunjukkan bentuk kedewasaan kita berdemokrasi, bahwa kita itu negara demokrasi yang baik gitu loh. Okay. Nah, persoalan sekarang ini kan kita sering dianggap demokrasi yang hebat. Nah, kalau kita tidak menunjukkan dengan benar ini, ya, kita akan luntur. Oke, nah ini kan ada beberapa hal nih Mas Reza yang bisa kita lihat bahwa ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Salah satunya adalah pemerintah harus tetap going, tetap jalan apapun yang terjadi dengan situasi pemilu saat ini. Sekali. Tapi kita juga tahu ada beberapa PR yang memang harus diselesaikan sebelum nanti siapapun pemenangnya ya. Nah, Anda melihat memang bagaimana tentunya kita meyakinkan para investor-investor sana bahwa kita pun masih berjalan di sini dan masih baik-baik saja, ibarat kata seperti itu. Iya, sekarang gini, kalau kita ingat bahwa pemerintah sampai dengan saat ini kan sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan ya, gitu ya. Yang mana itu ditujukan untuk kita punya pertumbuhan ekonomi kan itu agar lebih maju lagi ya, baik itu melalui insentif pajak, stimulus dan sebagainya. Malah kalau kita lihat ada beberapa regulasi dari pemerintah yang sudah dicabut kemudian diganti atau direvisi dengan yang baru. Nah, itu saya pikir yang yang bisa dijalankan oleh pemerintah itu sampai dengan masa transisi pergantian pemerintahan itu. Nah, artinya apa? Artinya sepanjang pemerintah bisa menjaga situasi aman, terkendali, kondusif ya. Baik lagi saya tekankan seperti itu, terus kemudian juga realisasi atas paket-paket kebijakan itu masih terus terjadi, maka ini akan memberikan kepastian bagi investor asing. Nah, selain itu juga kan kalau kita harapkan juga dari 16 paket kebijakan itu yang kita harapkan adalah perekonomian kita ini paling tidak bisa merubah struktur ekonominya gitu. Jadi dari yang tadinya berbasis konsumsi menjadi investasi, kemudian secara jangka panjang juga kinerja ekspor kita juga bisa mengalami peningkatan dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi produk-produk menghasilkan produk-produk manufaktur. Itu yang paling tidak bisa memberikan kejelasan dan kepastian kepada para investor. Apakah itu juga sebagai langkah jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, atau mungkin ada kebijakan yang memang harus didahulukan? Kan Anda melihatnya seperti apa sih? Iya, saya pikir dalam waktu dekat ini. Iya, dalam waktu dekat ini paling tidak ya pemerintah ya kembali fokus lagi kan, kembali fokus untuk bisa membuat bagaimana perekonomian kita ini bertumbuh. Gitu. Nah, artinya hingar-bingar politik pilpres ini kan sebenarnya sudah lewat gitu. Nah, seperti yang tadi dikatakan Pak Raden bahwa kita tinggal menunggu hasil resmi dari KPU dan ya kita harapkan juga sambil menunggu hasil tersebut juga tidak ada suatu tindakan atau tidak ada suatu kejadian yang sangat menakutkan gitu kan, apalagi dikatakan bahwa akan ada poor people. Nah, itu kan sebenarnya akan membuat investor khawatir gitu. Nah, tapi sepanjang pemerintah tetap fokus untuk membenahi perekonomian kita, itu yang paling tidak bisa dilihat positif bagi pelaku pasar atau investor asing. Oke, Pak Raden, ini juga kalau kita lihat memang banyak sekali yang harus diberi ketenangan lah sedikit. Mungkin investor juga melihat bahwa kita juga sudah yakin, lalu kemudian akhirnya kembali lagi investor agak ragu-ragu melihat ketidakstabilan politik saat ini. Nah, apa yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek? Mungkin sama seperti yang saya tanyakan ke Pak Reza. Kalau Anda melihat sendiri dari para pelaku usaha yang diharapkan pastinya dalam jangka pendek ini untuk pemerintah yang sedang bergerak, yang harus jalan sampai nanti adanya pergantian, Anda melihat apa yang memang harus mereka lakukan? Ya, yang pertama adalah sebetulnya kita sudah berulang-ulang menyatakan ini. Ini jagalah kepercayaan dari pelaku ekonomi ini. Menjaga kepercayaan pelaku ekonomi yang pertama adalah stabilitas politik keamanan. Jadi harus ada kepastian mengenai ini.
Nah, nggak ada salahnya mungkin kalau pemerintah, apakah kepolisian seperti yang saya sebutkan tadi, menyatakan dengan tegas, kita ini meskipun kita melalui pemilu, kita lihat pemilunya berjalan dengan baik dan tidak ada gesekan di bawah, malah elitnya saja ini yang jadi secara umum kita aman loh. Kita harus ada keterangan yang menyejukkan mengenai ini. Itu dulu jaminan ini yang menjadi penting. Saya pikir itu yang paling penting dalam tempo singkat. Yang kedua adalah meyakinkan bukan hanya ke investor dalam negeri, tapi juga investor luar negeri, ya, bahwa kita ini dilihat dari pengalaman yang lalu. Ya, tahun 2014 kita melalui ini, ya, dilihatlah historinya. Tapi kemudian kita bisa sort out melalui MK sesudah KPU, kemudian MK, kemudian ternyata waktu itu keduanya berangkulan. Jadi bisa diceritakan pengalaman yang lalu bahwa demokrasi itu prakteknya belum sempurna di kita. Iya, harus kita akui juga itu tidak seperti di berbagai negara lain yang biasa diikuti oleh para investor ini. Demokrasi ala kita ya begitu itu. Kita harus terima apa adanya itu dan kita sedang belajar dan akan melewati tahap seperti ini. Nah, keterangan-keterangan seperti ini mungkin akan membuat, oh begitu, melihat Indonesia ini jangan kita buat one size fit all demokrasi itu. Cara melihatnya harus begini untuk Indonesia, nggak sama dengan negara-negara maju. Karena pemilu kita cukup unik ya, pemilu Indonesia ini memang dibilang cukup unik, jadi memang agak kalau pasar wait and see, ya emang ini memang menjadi apa ya, satu hal yang membuat mereka pun melihat ini memang berbeda dibandingkan negara yang lain. Tapi kalau kita lihat sentimen dari pemilu ini atau pasca pemilu ini sebenarnya Mas Reza, Anda melihat apa sih kalau kita lihat sentimen positif dan juga negatif selama apa ya, selama 2019 ini yang memang yang akan kita lalui pasca pemilu ini? Iya, sebenarnya kalau kita melihat tanpa adanya pilpres pun pelaku pasar kan biasanya melihat berbagai macam sentimen ya, baik di dalam negeri maupun di luar. Pertama misalkan seperti keputusan The Fed gitu kan, kemudian juga kebijakan dari Presiden Trump ya, kemudian juga sampai sejauh mana perang dagang ini masih berlangsung kan. Nah, karena kalau kita melihat kan sebenarnya masih banyak tarik ulur nih antara Amerika dengan China untuk menyelesaikan perang dagang itu. Belum lagi dalam beberapa hari sebelumnya kita melihat Presiden Trump menyatakan perang dagang juga dengan Eropa. Nah, ini kan juga memberikan kondisi yang sebenarnya negatif itu buat pasar secara global. Nah, itu yang sebenarnya dilihat oleh pelaku pasar, termasuk juga kalau kita lihat kondisi di dalam negeri ya, baik dari data-data ekonomi, misalkan data inflasi, kemudian data pengangguran ya, kemudian data pertumbuhan ekonomi secara kuartalan gitu. Terus kemudian juga kinerja para emiten. Nah, ini yang sebenarnya dilihat oleh pelaku pasar. Nah, terkait dengan pilpres sebenarnya ini lebih kepada sentimen tambahan gitu. Nah, artinya sepanjang situasi masih kondusif. Saya pikir nggak ada masalah gitu. Karena juga kan pilpres kita kan tidak seperti di Venezuela kan gitu, tiba-tiba ada mosi tidak percaya terhadap Presiden Maduro, kemudian ada partai oposisi yang mengklaim ini ada presidennya kan. Ini belum terlihat seperti itu ya, jangan sampai seperti itu ya. Walaupun udah saling klaim ya Pak ya. Berarti apa yang disarankan oleh Pak Raden tadi ya, kita harus bersabar menunggu dan menerima hasil dari KPU tersebut sih. Oke, ini kita juga tahu bahwa sikap Bank Sentral Amerika Serikat tadi kalau terkait dengan Federal Reserve yang cenderung saat ini mereka kan cenderung menahan suku bunga acuan, ini juga bisa menjadi salah satu peluang nggak sih sebenarnya untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga pada tahun 2019 ini? Tapi kita akan bahasnya nanti ya, Mas Reza dan juga Pak Raden. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.